Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai problem solving appraisal dan psychological adjustment. Nah, selanjutnya mengenai brief history of applied problem solving. Nah, yang pertama itu pada pertengahan tahun 1970-an, konsepsi pemecahan masalah terfokus pada laboratorium impersonal masalah. Nah, selanjutnya yang kedua Desuri dan Goldfried pada tahun 1971 ditinjau diterapkan penelitian pemecahan masalah dengan tujuan membantu individu menjadi lebih efektif diterapkan pemecah masalah. Nah, yang ketiga, selanjutnya lebih banyak perhatian diberikan kepada bagaimana orang bergulat dan menyelesaikan masalah pribadi, ambigu dan yang tidak jelas. Yang keempat adalah dalam literatur pemecahan masalah, terapan awal pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai kumpulan yang relatif diskrit, kognitif, kemampuan atau proses berpikir. Yang kelima, dalam penelitian awal lainnya, pemecahan masalah keterampilan dikonseptualisasikan dalam tahap model sekuensial. Contohnya yang terkenal adalah 5 tahap De Zurilla dan Goldfried yang tahun 1971 mengenai orientasi umum, definisi masalah dan formulasi, generasi alternatif, keputusan pembuatan dan verifikasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1987 mengusulkan analisis yang lebih komprehensif dari kegiatan pemecahan masalah dalam proses psikoterapi. Nah, pada tahun 1990 masih dilakukan pengembangan lagi. Nah, yang pertama mengenai problem solving. Dalam hidup pasti dihadapkan dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak disadari. Banyak kerepotan dan itu semua selalu berubah-ubah. Semuanya itu perlu perhatian dan bagaimana individu bisa menghadapi semuanya. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana cara individu memecahkan masalah dan apakah mereka menghadapi atau menghindari masalah tersebut. Selanjutnya ada 2 kasus mahasiswa yang sama-sama baru saja putus. Apa perbedaannya? Nah, yang pertama ini satu mahasiswa putus dikarenakan tidak cocok dalam hal tujuan dan cara pandang dalam hidup. Walaupun banyak yang disukai dari pasangannya tersebut, si wanita ini merasa hubungannya di kemudian hari akan menimbulkan masalah atau kesulitan-kesulitan baru. Nah, si wanita ini mengetahui hubungannya itu tidak baik dan memecahkan masalah dengan efektif. Kenapa ini sangat penting? Kenapa? Karena untuk mengatasi tuntutan-tuntutan hidup di kemudian hari. Nah, kasus kedua ada satu mahasiswa yang putus. Setelah beberapa hari dia putus, dia merasa sendirian, cemas, putus asa, sampai-sampai susah tidur. Si wanita ini sampai-sampai juga memikirkan bunuh diri lebih dari sekali dalam seminggu. Nah, si wanita ini tidak tepat dalam memecahkan sebuah masalah dan tidak memiliki penilaian positif dari kemampuannya dalam memecahkan masalah. Dalam 2 kasus mahasiswa ini sangat penting keterampilan dan sumber daya mempengaruhi respon terhadap kehidupan. Psikologi positif ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya problem solving appraisal. Penilaian pemecahan masalah mengacu pada penilaian dari seseorang atas kemampuan dari sikap pemecahan masalahnya, kapasitasnya yang dievaluasi sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Butler dan Meiselbaum pada tahun 1981 menyarankan bahwa target penting adalah tidak hanya dengan pengetahuan atau proses khusus yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu, tetapi lebih dari itu. Nah, individu itu dapat mengurutkan variabel yang mempengaruhi bagaimana dan apakah mereka akan memecahkan sebuah masalah, menekankan
Pentingnya penilaian diri individu dalam kemampuan pemecahan sebuah masalah. Nah, selanjutnya mengenai Missouri Problem Solving Appraisal. Sebenarnya banyak sekali langkah untuk menilai pemecahan masalah, tetapi hanya PSI atau Problem Solving Inventory yang dikonseptualisasikan sebagai ukuran global penilaian pemecahan sebuah masalah. Nah, yang selanjutnya mengenai Problem Solving Inventory. Nah, PSI atau Problem Solving Inventory ini adalah instrumen yang banyak digunakan untuk menilai pemecahan masalah yang sedang dirasakan. Nah, penilaian ini terdiri dari 35 item dan ada 3 item pengisi yang mengukur persepsi individu tentang kemampuan pemecahan masalah, dan ada 3 dimensi yang mendasarinya. 1. Keyakinan pemecahan masalah itu 11 item, gaya pendekatan atau penghindaran itu 16 item, dan kontrol diri itu 5 item. Nah, PSI sendiri ini digunakan untuk mengukur intervensi pelatihan pemecahan masalah dan ditujukan untuk pada masalah-masalah klien seperti depresi, kecemasan, pemikiran disfungsional, dan keraguan karir. Penelitian mengenai penilaian pemecahan masalah menggunakan Problem Solving Inventory telah mencapai lebih dari 100 penelitian empiris. Berikut akan saya jabarkan rangkuman literatur mengenai penilaian pemecahan masalah. Di awal pertemuan topik penyesuaian psikologis, peneliti mengklaim bahwa pemecahan masalah berkaitan dengan penyesuaian psikologis. Lebih dari 50 studi hingga saat ini meneliti mengenai hubungan antara penilaian pemecahan masalah dengan penyesuaian psikologis. Selanjutnya akan saya jabarkan secara spesifik mengenai penyesuaian psikologis secara umum, depresi, keputusasaan dan perilaku bunuh diri, penyalahgunaan atau penggunaan alkohol, variabel kepribadian dan asosiasi orang tua. Yang pertama yaitu penyesuaian psikologis umum. Peneliti telah menemukan beberapa studi yang sebagian besar populasinya adalah mahasiswa yang dianggap sebagai pemecah masalah yang efektif. Peneliti menemukan bahwa penilaian pemecahan masalah yang positif, seperti yang disediakan oleh Problem Solving Inventory, terkait dengan keterampilan sosial yang baik. Misalnya, pemecah masalah yang efektif dilaporkan memiliki lebih banyak keterampilan sosial, lebih sedikit ketidaknyamanan sosial atau ketidakpercayaan atau distres, dan lebih banyak dukungan sosial. Jadi, ada hubungan yang erat antara penilaian pemecahan masalah yang positif dan penyesuaian psikologis dan sosial yang baik. Yang kedua yaitu depresi. Ada dukungan empiris yang kuat antara penilaian pemecahan masalah yang positif dengan depresi yang lebih rendah. Misalnya dalam sampel mahasiswa Bonner and Rich, korelasi ini biasanya berkisar 0,4 sampai 0,6. Selain itu, korelasi yang signifikan secara statistik serupa juga ditemukan dengan orang-orang yang berada di penjara, pasien dengan nyeri punggung bawah kronis, dan orang dewasa dengan cedera tulang belakang. Asosiasi serupa juga ditemukan pada budaya lain. Dengan demikian, keterkaitan antara penilaian pemecahan masalah yang positif dengan depresi yang lebih rendah muncul di seluruh populasi dan budaya. Apalagi peneliti telah secara langsung dan tidak langsung meneliti peran moderasi penilaian pemecahan masalah dalam memprediksi depresi. Ditemukan hasil kuat bahwa penilaian pemecahan masalah memoderasi hubungan antara stres dan depresi. Dalam suatu studi oleh Nezu dan Ronan pada tahun 1988, menggunakan desain longitudinal dan mengontrol tingkat depresi promorbid, ditemukan bahwa tampaknya tidak hanya pemecah masalah yang efektif yang menunjukkan tingkat depresi yang rendah, tetapi pemecah masalah yang positif dengan tingkat stres yang tinggi pun memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan, baik penilaian pemecahan masalah yang positif dan peristiwa kehidupan yang negatif memiliki peran penting dalam memprediksi tingkat depresi. Yang ketiga yaitu keputusasaan dan perilaku bunuh diri. Model perilaku bunuh diri, Scott dan Clum menyatakan bila orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dihadapkan pada kondisi alami kehidupan negatif yang tinggi stres, mereka secara kognitif lebih mampu mengembangkan solusi alternatif yang efektif untuk coping adaptif dibandingkan mereka yang kurang dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, mereka yang memiliki kemampuan pemecahan masalah efektif, bahkan di bawah tekanan stres tingkat tinggi, kecil kemungkinannya untuk mengalami keputusasaan yang membuat individu berada pada resiko perilaku bunuh diri.
Beberapa penelitian memberikan dukungan yang kuat kepada Scotty dan Clamp, contohnya Bonner dan Rich. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penilaian pemecahan masalah yang berkurang adalah prediktor yang konsisten dan stabil dari keputusasaan dan keinginan untuk bunuh diri. Sebaliknya, peningkatan persepsi pemecahan masalah yang efektif dikaitkan dengan tingkat keputusasaan dan ide bunuh diri yang lebih rendah di berbagai populasi. Meskipun tidak jelas mengapa orang yang memiliki gaya pemecahan masalah efektif di bawah stres tinggi mungkin lebih mampu menangkal keputusasaan dan depresi, salah satu mekanisme yang mungkin mendasari adalah konstruksi harapan. Penelitian oleh Snyder pada tahun 1999 menemukan bahwa harapan adalah prediktor penting dari penanganan yang berfokus pada masalah dan terkait dengan penilaian pemecahan masalah. Penelitian di masa depan mungkin menggabungkan teori harapan Snyder dengan teori Scotty dan Clamp untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk pemecahan masalah, keputusasaan, dan perilaku bunuh diri. Yang keempat yaitu penggunaan atau penyalahgunaan alkohol. Para pendukung pembelajaran kognitif sosial mengusulkan bahwa individu yang menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang karena kurangnya rasa self-efikasi untuk mengatasi situasi yang membuat stres. Jadi, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang mungkin merupakan strategi coping untuk mengubah perasaan ketidakmampuan pribadi. Hubungan dengan itu, dukungan untuk hubungan alkohol atau obat-obatan terlarang muncul dalam beberapa penelitian. Misalnya, 2 studi menemukan hubungan linear yang signifikan antara penilaian pemecahan masalah yang lebih positif dan penggunaan atau penyalahgunaan alkohol yang lebih rendah. Kemudian dalam 2 penelitian oleh Larson dan Hepner dan Williams dan Kleinfelter, hubungan yang lebih kompleks antara penilaian pemecahan masalah dan penggunaan atau penyalahgunaan alkohol muncul. Mungkin ada pola minum berbeda yang terkait dengan berbagai komponen pemecahan masalah. Singkatnya, meskipun ada beberapa dukungan untuk hubungan linear yang signifikan antara penilaian pemecahan massa yang lebih positif dan penyalahgunaan atau penggunaan alkohol yang lebih sedikit, hubungan yang lebih kompleks ada di antara variabel ini. Yang kelima yaitu variabel kepribadian. Ada beberapa bukti bahwa penilaian pemecahan masalah berkaitan dengan variabel kepribadian lain. Misalnya, peneliti menemukan hubungan antara penilaian pemecahan masalah yang positif dengan kecemasan lebih rendah. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya keterkaitan antara penilaian pemecahan masalah yang positif dengan kemarahan yang rendah dan daya ingin tahu yang tinggi. Dalam asosiasi ini, hubungan yang lebih kuat muncul dengan sifat yang bertentangan dengan kecemasan sesaat. Dengan demikian, tampaknya penilaian pemecahan masalah dikaitkan lebih kuat dengan sifat dibandingkan variabel keadaan. Yang terakhir yaitu asosiasi orang tua. Ada beberapa bukti untuk menghubungkan penilaian pemecahan masalah ibu dan perilaku anak. Contohnya, Johnson dan Walker menemukan bahwa semakin positif gaya para ibu dalam menilai pemecahan masalah mereka sendiri, maka semakin positif perilaku perkembangan sosial dan emosional anak mereka semasa-masa prasekolah. Kemudian, Shorkey, McRoy, dan Armendaris pada tahun 1985 melaporkan bahwa penilaian pemecahan masalah yang lebih positif oleh orang tua ditandai dengan lebih sedikit penggunaan hukuman dalam membesarkan anak. Jika kita dapat secara konsisten menemukan hubungan seperti itu antara penilaian pemecahan masalah orang tua, perilaku anak, dan hukuman orang tua, pelatihan pemecahan masalah dengan orang tua, dan intervensi pencegahan mungkin menjadi arah produktif untuk penelitian di masa depan. Baik, yang selanjutnya itu mengenai physical healthy, kesehatan fisik, di mana penilaian pemecahan masalah memiliki relevansi teoritis dan praktisi dengan kesehatan fisik. Penilaian pemecahan masalah yang positif telah dikaitkan dengan harapan kesehatan yang positif dan dengan lebih sedikit keluhan kesehatan tentang nyeri menstruasi dan nyeri haid, nyeri kronis, masalah kardiovaskuler, dan masalah kesehatan secara umum. Selanjutnya itu mengenai coping atau mengatasi. Penilaian pemecahan masalah secara konseptual dikaitkan dengan coping. Pada bagian ini memeriksa secara penilaian pemecahan masalah terkait dengan mengatasi stres di 3 bidang berbeda. Penelitian yaitu masalah hipotesis atau laboratorium, masalah laporan aktivitas coping, dan mencari bantuan
dan penggunaan sumber daya bantuan. Yang selanjutnya yaitu mengenai hypothetical of laboratory problem, masalah hipotesis atau laboratorium. Salah satu cara para peneliti telah memeriksa bagaimana orang mengatasi atau memecahkan masalah adalah dengan menyajikan masalah hipotesis atau laboratorium dan kemudian mempelajari bagaimana subjek bergulat dengan masalah tersebut atau bagaimana subjek tersebut menyelesaikan masalahnya. Hasil penelitian sangat beragam. Hubungan yang diharapkan antara penilaian pemecahan masalah yang lebih positif dan coping yang efektif ditemukan dalam 3 dari 5 studi. Kompleksitas jenis tugas laboratorium mungkin menjelaskan beberapa hasil yang berbeda. Hasil yang ditemukan dalam 3 studi dengan prosedur yang lebih kompleks dan uji coba berulang. Peneliti masa depan mungkin disarankan untuk menggunakan tugas laboratorium yang lebih mendekati masalah pribadi kehidupan yang memerlukan ketidakpastian dan kompleksitas yang cukup dengan percobaan pemecahan masalah yang berulang. Itu mengenai report of coping activities, laporan aktivitas mengatasi. Beberapa peneliti berbeda di 9 studi yang menilai berbagai aspek coping secara konsisten menemukan bahwa penilaian pemecahan masalah yang positif dikaitkan dengan laporan pendekatan dan upaya untuk mengubah penyebab masalah stres. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa penilaian pemecahan masalah dikaitkan dengan laporan konsisten yang secara aktif berfokus pada masalah dan mencoba untuk menyelesaikan penyebab masalah. Help seeking and resource utilization, mencari bantuan dan pemanfaatan sumber daya. Penggunaan sumber daya lingkungan secara seseorang secara bijaksana penting untuk mengatasi peristiwa yang membuat stres. Secara intuitif, pemecahan masalah yang efektif harus sadar akan lingkungan mereka dan secara efisien menggunakan sumber daya yang sesuai, sedangkan kasus sebaliknya harus terjadi pada pemecahan masalah yang tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu mengenai intervensi pelatihan pemecahan masalah. Pelatihan pemecahan masalah telah melibatkan pengajaran. Yang pertama, pengajaran mengenai keterampilan komponen tertentu, misalnya definisi, masalah, dan formulasi. Yang kemudian pengajaran model pemecahan masalah umum. Dan yang selanjutnya yaitu pengajaran keterampilan pemecahan masalah kasus dalam hubungan dengan intervensi lainnya. Pada bagian ini diringkas secara singkat efektivitas ketiga jenis pemecahan masalah tersebut, yaitu yang pertama yaitu mengajar keterampilan komponen khusus. Dalam garis penyelesaian masalah ini, penelitian biasanya difokuskan pada pengajaran keterampilan kognitif dalam tahapan pemecahan masalah yang spesifik. Memanfaatkan desain eksperimental antar kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Orang-orang dalam kelompok pelatihan keterampilan pemecahan masalah tertentu biasanya telah mengungguli mereka yang berada dalam kelompok kontrol, meskipun stabilitas pelatihan jangka panjangnya kurang. Yang selanjutnya yaitu mengenai mengajar seorang jenderal. Dalam pendekatan ini, model pemecahan masalah umum digunakan seperti model 5 tahap Zurilla dan Gottfried, yaitu orientasi umum, definisi masalah dan formulasi, generasi alternatif, keputusan pembuatan, dan verifikasi. Pelatihan ini biasanya mencakup didaktik dan praktik di setiap tahapan selama beberapa sesi pelatihan, bersama dengan langkah integrasi terapan. Pendekatan ini efektif dengan banyak populasi, misalnya pasien psikiatri dan sasaran-sasarannya, misalnya seseorang yang dalam penyalahgunaan zat dan kecanduan, depresi, stres, dan kecemasan. Orang-orang dalam kelompok yang menerima pelatihan pemecahan masalah
umum biasanya mengungguli individu dalam kelompok kontrol. Misalnya, dalam penelitian Pat Anston, Hamelin, Carter, dan Maxter melaporkan bahwa individu dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang berpartisipasi dalam kelompok penyelesaian masalah selama 10 minggu relatif terhadap mereka yang berada dalam kelompok kontrol secara signifikan lebih mungkin untuk dipekerjakan pada pasca perawatan dan pada tindak lanjut 6 bulan. Kemudian yaitu mengajar keterampilan khusus dalam hubungan dengan intervensi lain. Pendekatan ini juga telah digunakan sebagai bagian dari paket pengobatan termasuk intervensi lain seperti manajemen kecemasan, keterampilan komunikasi, atau keterampilan belajar. Garis penyelesaian masalah ini sering terdiri dari satu atau lebih keterampilan komponen pemecahan masalah. Dalam penelitian lain, penilaian pemecahan masalah telah digunakan sebagai ukuran hasil pemecahan masalah. Peserta melaporkan peningkatan substansial dalam penilaian pemecahan masalah, serta penurunan depresi secara bersamaan pada pasca perawatan dan pada 6 bulan tindak lanjut. Harper, Bergmüller, Larson, dan Perty juga menemukan bahwa orang-orang dalam penyelesaian masalah selama 8 minggu dengan fokus pada prinsip-prinsip manajemen diri dibandingkan dengan mereka yang dilatih tentang masalah tertentu, keterampilan pemecahan masalah menunjukkan perbaikan pasca perawatan. Dan selama 1 tahun, pada total skor psikologi dan faktor gaya pendekatan penginderaan. Hasilnya yaitu mengenai arah penelitian masa depan dan kesimpulan. Penilaian pemecahan masalah memiliki peran penting dalam psikologis positif. Bagaimana orang menilai keterampilan dan gaya pemecahan masalah mereka. Sebagai konstruksi psikologi, sangat tertarik dengan berbagai indeks penyesuaian psikologi. Misalnya, penilaian pemecahan masalah yang lebih positif berlawan dengan negatif telah dikaitkan dengan konsep diri yang positif, depresi dan kecemasan yang berkurang, dan penyesuaian kejuruan. Psikologi sebagai ukuran dari penilaian pemecahan masalah memiliki dasar empiris yang kuat, dan itu menandakan akan berguna untuk membantu para profesional. Penelitian di masa depan dengan pengembangan teori diperlukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang penilaian pemecahan masalah dan peranan dalam mengatasi dan menyesuaikan psikologi. Salah satu arah menjanjikan mungkin untuk memeriksa masalah populasi seperti jenis kelamin biologis, etnis, populasi non-perguruan tinggi, serta masalah budaya untuk membedakan antara penilaian pemecahan masalah yang universal dan budaya spesifik. Selain itu, sedikit yang diketahui tentang pemecahan masalah dalam konteks budaya yang berbeda. Arah lain untuk penelitian masa depan adalah untuk menguji para unik dari berbagai komponen penilaian pemecahan masalah, serta efek gabungan dari 2 lebih faktor psikologi dalam menciptakan gaya coping yang lebih kompleks. Misalnya, coping yang lebih kompleks melaporkan menjadi percaya diri tetapi menghindari masalah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.